Selamat pagi. Saya Linda kelas B PAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi, macam-macam motivasi dan contoh motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya. Motivasi ini muncul dan berkembang karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi dalam dirinya, dalam diri manusia. Itu yang disebut dengan motivasi. Motivasi suatu kekuatan atau daya dorong yang berkembang dalam diri manusia. Motivasi yang lahir dari diri sendiri menyangkut tentang bagaimana orang itu berpikir dan merasa. Motivasi ini merupakan keyakinan dan kepercayaan diri seseorang, sikap mereka terhadap kehidupan, positif atau negatif. Pengertian motivasi adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisme yang menyebabkan kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama itu faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Terdiri atas yang pertama itu persepsi individu mengenai diri sendiri, kemudian harga diri, harapan, kemudian kebutuhan, dan yang terakhir kepuasan kerja. Kemudian faktor yang kedua, faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama itu jenis dan sifat pekerjaan. Yang kedua kelompok kerja di mana individu bergabung. Kemudian situasi lingkungan pada umumnya. Dan yang terakhir sistem imbalan yang diterima. Motivasi dan lingkungan, misalnya ada cakupan banyak tempat di mana seseorang yang sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu aktivitas terdorong oleh sikap dasarnya memang untuk mau melakukannya, namun lama kelamaan menjadi tidak efektif karena berbagai kendala lingkungan yang menghalanginya. Kemudian seperti apa orang yang termotivasi? Nah, orang yang termotivasi dapat kelihatan dari penampilannya, cara berpakaiannya, cara berjalan, bahasa tubuh seperti wajah, mata, atau ekspresi dan sebagainya. Kemudian bagaimana membangkitkan motivasi dalam diri seseorang? Nah, untuk membangkitkan motivasi dalam diri seseorang perlu menentukan target. Target yang seperti apa? Berupa impian yang ingin diwujudkan beserta tahap-tahap pencapaiannya. Kemudian macam-macam motivasi. Yang pertama, motif naluri adalah motivasi yang muncul dari suatu kekurangan atau ketidakseimbangan filosofi. Nah, hal ini disertai dengan kekhawatiran dalam diri sehingga mampu mengerjakan semua daya dalam diri untuk menutupi kekurangan tersebut dan menghilangkan kekhawatiran yang timbul dengan aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk pemuasan. Kemudian yang kedua, motif kognitif. Motif ini tidak berkaitan dengan dasar-dasar dalam diri manusia. Motif kognitif ialah kebutuhan yang dipelajari manusia dari lingkungan dan motivasi dapat dimaknai sebagai dorongan yang didasari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, upaya untuk mendorong seseorang dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang akan termotivasi untuk
berperilaku sedemikian rupa dikarenakan memiliki tujuan atau kebutuhan, keinginan, harapan, dan lainnya. Nah, motivasi sendiri akan tercipta bila ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Dalam proses motivasi, dorongan dalam diri seseorang menghasilkan upaya untuk melakukan sesuatu. Upaya itu dilakukan bila seseorang merasa mampu dan begitu memiliki tujuan untuk mencapai sesuatu tersebut. Nah, maka motivasi akan menurun bila ada rintangan atau hambatan atas upaya pencapaian tujuan. Kemungkinan seseorang akan makin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan, atau seseorang akan berputus asa karena tidak mampu menghadapi halangan dan dorongan maupun upaya tidak timbul lagi dalam diri seseorang. Kebutuhan menjadi dasar setiap motivasi. Kebutuhan yang dipenuhi berawal dari kebutuhan seseorang sebagai makhluk hidup, sehingga ada kebutuhan seseorang sebagai manusia. Setiap orang sangat termotivasi untuk berperilaku dalam cara yang dapat memenuhi kebutuhannya, dan kunci keberhasilan pemimpin terletak pada kemampuan memotivasi anggota organisasi dalam usaha memenuhi dan mendukung kebutuhan atau tingkat tinggi tersebut agar tujuan organisasi dapat tercapai. Misalnya contoh dalam kepemimpinan organisasi.